اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترغب وتنشط وتحمس بها الجهاد لإحياء وإعلاء دين الإسلام وتحمس بها الجهاد لإحياء وإعلاء دين الإسلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin alladzi qala iqra'ul qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Jamaah pengajian Ramadan Masjid Jami' Al-Anwar yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya akan meneruskan pembacaan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, yang mana masih seputar fadilati tilawatil Quran wa hamalatihi, yaitu fadilah membaca Al-Quran atau keutamaan membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Saya akan bacakan hadis yang berikutnya. Wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'min alladzi yaqra'ul qur'ana mathalul utrujjah. Di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam memberi perumpamaan terhadap orang mukmin, yaitu orang yang beriman, yang mana dia mau untuk membaca Al-Quran, maka Rasul bersabda, orang mukmin tersebut seperti jeruk yang manis. Jadi utrujjah itu ada yang mengatakan itu adalah burtukol, yaitu jeruk manis. Rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun, yang mana bau dari jeruk itu sangat harum dan rasanya juga enak. Jadi orang mukmin, orang yang hatinya sudah beriman, kemudian ditambah dia mau untuk membaca Al-Quran, maka menurut Rasul diumpamakan sama seperti buah jeruk yang baunya harum dan rasanya enak. Wa mathalul mu'minil ladzi la yaqra'ul qur'ana mathalut tamrah. Sekarang orang mukmin yang tidak senang membaca Al-Quran, jarang membaca Al-Quran, dia memang beriman, tapi dia tidak membaca Al-Quran, jarang untuk membaca Al-Quran. Maka perumpamaan yang diberikan oleh Rasul adalah mathalut tamroh. Dia sama seperti buah kurma. Bagaimana sifat dari buah kurma? Lari halaha wa ta'muha hulwun, yang mana buah kurma itu tidak berbau, baunya tidak bisa didengar dari kejauhan, meskipun rasanya manis. Jadi ada perbedaan dengan yang tadi. Kalau tadi orang mukmin yang mau membaca Al-Quran, dia seperti buah jeruk, dalam arti baunya harum, dari kejauhan sudah terdengar, baunya harum, kemudian setelah dicicipi rasanya enak. Itu adalah orang mukmin yang mau untuk membaca Al-Quran. Sedangkan orang mukmin yang tidak mau membaca Al-Quran, dawuh Rasul, dia seperti kurma, buah kurma yang mana tidak ada bau
namun rasanya manis. Wa matsalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'ana matsalur raihanah. Sekarang orang munafik. Orang munafik itu adalah, kalau kita gambarkan orang munafik sekarang itu sama dengan orang-orang yang Islam KTP ya. Di KTP-nya dia tertulis agama Islam. Hanya saja untuk ibadah, untuk sholat dia jarang, bahkan tidak pernah puasa, tidak pernah puasa, zakat tidak pernah. Nah, namanya saja yang Islam, tapi dalam amaliyah kesehariannya tidak mencerminkan sebagai umat Islam. Nah, sekarang bagaimana kalau ada orang munafik yang membaca Al-Quran? Di sini oleh Rasul diumpamakan orang munafik yang membaca Al-Quran itu sama seperti bunga, ya, bunga yang harum. Rihuha thayyibun, baunya memang harum, wa ta'muha murrun, hanya saja rasanya itu pahit. Ya, rasanya pahit. Jadi kelihatan secara zahir dari luar itu memang harum, namun setelah dicicipi ternyata itu pahit. Nah, ini adalah perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran. Kemudian yang keempat, wa masalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'ana kamatsalil handhalah. Sekarang bagaimana kalau ada orang munafik, sudah munafik dia tidak baca Al-Quran? Maka diumpamakan oleh Rasul dia seperti handhalah. Handhalah itu adalah, kalau menurut ulama hadis, sejenis labu yang pahit ya. Jadi laisa laharihun wa ta'muha murrun, yang mana baunya tidak ada, kemudian rasanya juga pahit. Jadi sudah munafik, tidak baca Al-Quran ya, secara zahir tidak terdengar baunya, kemudian kalau diibaratkan buah itu tidak ada rasa atau rasanya bahkan pahit. Ini adalah gambaran orang-orang yang membaca Al-Quran dan tidak membaca Al-Quran. Ada 4 ya kesimpulannya. Yang pertama, ada orang mukmin yang dia membaca Al-Quran plus membaca Al-Quran. Dia seperti buah jeruk, dawuhnya Rasul. Karena apa? Karena dilihat dari zahir dia menebar keharuman ya. Dia menebar kesejukan, kemudian di dalamnya dia juga orang yang beriman. Kemudian yang kedua adalah orang yang beriman yang tidak membaca Al-Quran. Orang beriman yang tidak membaca Al-Quran itu sama seperti buah kurma ya, baunya tidak ada meskipun rasanya manis. Dan orang yang ketiga adalah orang munafik yang membaca Al-Quran, sama seperti bunga, hanya harum saja dari luar namun rasanya pahit. Kemudian yang keempat adalah orang munafik yang tidak membaca Al-Quran. Dia sama seperti buah labu yang di situ tidak ada bau, kemudian rasanya pahit. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Kemudian lanjut pada hadis yang berikutnya, saya akan bacakan. Wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala innallaha ta'ala yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, yang mana penjelasannya adalah bahwa sesungguhnya Allah itu akan mengangkat sebuah kaum ya, dengan lantaran Al-Quran ini. Begitu juga Allah akan merendahkan sebuah kaum disebabkan Al-Quran. Maksudnya adalah bahwa Al-Quran itu dibawa oleh orang yang membacanya. Ketika orang itu membaca Al-Quran, kemudian dia juga menyempatkan untuk memahami isi dari Al-Quran, dan dia mengamalkan isi dari Al-Quran itu, maka secara otomatis orang itu oleh Allah akan diangkat derajatnya, baik itu di dunia maupun di akhirat. Sama dengan sebaliknya, begitu juga sebaliknya.
Kalau orang itu tidak memahami isi Al-Quran, tidak pernah membaca Al-Quran, tidak pernah memahami isi kandungannya, akhirnya amaliyah dia sehari-hari itu tentunya akan keliru dan tidak sesuai dengan Al-Quran. Maka secara otomatis orang tersebut akan direndahkan oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian kita lanjut pada hadis yang berikutnya, masih seputar fadilah membaca Al-Quran. Wa an Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Di sini diriwayatkan dari Al-Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim bahwasanya Rasul pernah bersabda, Iqra'ul Qur'ana, bacalah kalian semua Al-Qur'an. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati, karena sesungguhnya Al-Qur'an itu akan datang nanti di hari kiamat, syafi'an li ashabihi, menolong orang yang membaca Al-Qur'an tersebut. Jadi orang yang sering membaca Al-Qur'an, istiqomah membaca Al-Qur'an, tuntutan dari hadis ini adalah istiqomah, mudawamah. Jadi Al-Qur'an akan menjadi penolong bagi orang yang membacanya nanti di hari kiamat, itu ketika orang itu memang istiqomah membacanya. Terbukti dari lafadz hadis di sini itu pakai bahasa ashabih. Ashab itu adalah teman. Teman itu tidak akan kita katakan teman ketika cuma bertemu sekali, berjumpa sekali, atau berkumpul sekali. Teman itu adalah ya berjumpa berkali-kali, sering berjumpa, sering duduk bersama, sering memandang bersama, itu adalah teman. Begitu juga Al-Qur'an. Di sini akan datang pada hari kiamat untuk menolong orang yang menjadi teman duduknya, ya, teman saling pandangnya. Jadi kalau cuma bacanya sekali, 2 kali, ya tidak masuk dalam hadis ini. Hadis ini menuntut bahwa Al-Quran nanti akan menjadi syafi' atau pemberi syafaat, pemberi pertolongan di hari kiamat bagi orang yang istiqomah atau mudawamah terus menerus membaca Al-Quran atau bahkan mempelajari isi Al-Quran tersebut. Kemudian kita terus pada hadis yang berikutnya. Wa ani ibni Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la hasadah illa fitnataini. Didauhkan oleh Rasul di sini menurut riwayat dari Ibni Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasul pernah bersabda, tidak ada iri kecuali pada 2 hal. Kita pahami iri itu sebetulnya adalah sebuah sifat yang negatif, namun ternyata tidak dalam kalam Arab. Kalau kita berbicara menggunakan tata bahasa Indonesia, mungkin ketika kita melihat kata iri itu mesti penilaiannya adalah negatif, tapi tidak dalam kalam Arab. Dalam kalam Arab banyak arti iri dan menggunakan kata yang berbeda. Di antaranya dalam kitab ini diterangkan al-hasad tamanni zawalin ni'mah an ghairihima. Hasad yang artinya adalah iri, ya. Ini adalah pengertiannya itu adalah berangan-angan atau berharap hilangnya nikmat dari orang lain. Jadi kalau ada orang lain senang, kemudian dalam hati kita, na'udzubillahi min dzalik, kemudian dalam hati kita ingin agar nikmat itu hilang dari orang itu, ini namanya hasad atau iri, ya. Ada orang yang mengatakan ini adalah dengki. Kemudian ada kata yang lain yaitu al-ghibthah. Al-ghibthah ini secara bahasa sama, artinya adalah iri, ya, dengki. Tapi tidak. Ini tidak bermakna iri seperti yang kita ketahui yaitu negatif, tapi al-ghibthah itu adalah tamanni mithliha min ghairi zawaliha. Ghibthah itu adalah iri, ya, mengharap
nikmat atau mengharap sesuatu yang diperoleh oleh orang lain, tapi tidak ada keinginan atau tidak ada harapan agar nikmat itu hilang dari orang lain. Ini namanya ghibthah. Nah, ghibthah ini diterangkan dalam kitab ini adalah al-ghibthatu fil khairi mahmudatun mahbubatun. Ghibthah ini malah bagus. Ya. Malah bagus. Jadi ghibthah itu adalah kita iri pada seseorang karena orang itu berbuat baik, tapi tidak ada dalam hati kita itu niat agar kebaikan itu hilang dari orang itu. Ini namanya ghibthah. Nah, dalam hadis ini Rasul bersabda ya, bahwa tidak ada iri, maksudnya iri dalam kebaikan, illa fitnataini, kecuali dalam dua hal. Berarti iri itu sangat bagus dalam dua hal. Apa yang pertama? Rajulun atahullahul qur'ana wa huwa fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Yaitu iri pada orang yang oleh Allah diberikan Al-Qur'an, kemudian orang tersebut membaca atau mengamalkan atau bahkan mempelajarinya, baik itu di siang hari atau di malam hari. Jadi kalau ada orang yang seperti itu, kita harus iri, yaitu iri pada orang yang oleh Allah diberikan Al-Quran pada orang itu, dan orang itu membacanya pada tiap malam dan tiap siangnya. Jadi kalau kita lihat teman-teman kita, dia rajin baca Al-Quran, siang malam istiqomah, itu kita harus iri. Ya. Jadi dalam hadis ini kita harus iri, karena dengan iri kita akan mengharap bahwa kita bisa sama dengan teman kita yang rajin membaca Al-Quran itu. Jadi iri pada orang yang seperti itu ini bagus sekali. Wa rajulun atahullahu malan wa huwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Kemudian iri yang kedua yang paling bagus itu adalah iri pada orang yang oleh Allah diberikan harta kekayaan, kemudian dia menginfakkan harta tersebut ya di siang hari atau malam harinya. Jadi kita harus iri kalau lihat teman atau orang yang mana dia sudah kaya, kemudian dia dermawan. Tiap hari, tiap malam dia senang bersedekah. Itu kita harus iri. Ya, harus iri. Agar apa? Agar kita bisa menerima, agar kita bisa mencontoh perilaku orang tersebut. Karena pembahasan kita di sini adalah mengenai tilawatil Quran. Maka coba kita lihat ke sekeliling kita ya. Apakah ada dari teman kita yang rajin membaca Al-Quran, pagi, sore, kemudian malam dia sering membaca Al-Quran. Kita harus iri ya. Kita bukannya cuek. Ada teman rajin Al-Quran, wah biasa, mungkin dia sudah dapat hidayah, saya belum. Oh, ini keliru ya. Dalam hadis ini pemahamannya Rasul mengatakan bahwa iri pada orang yang seperti itu, iri kepada teman atau orang yang oleh Allah diberi keistiqomahan untuk membaca Al-Quran, baik itu di siang hari atau di malam hari, itu justru iri yang terpuji, iri yang dalam hadis ini dikatakan adalah iri yang paling baik ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam dua kitab sahihnya. Kemudian yang bisa kita tarik kesimpulan ya para jamaah yang dirahmati oleh Allah, bahwa mulai dari hadis yang pertama pada kesempatan ini saya baca barusan, di situ ada perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran dan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran, orang munafik yang membaca Al-Quran dan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran. Itu perumpamaannya sudah saya terangkan. Kemudian juga bahwa dengan membaca Al-Quran, derajat kita akan diangkat oleh Allah, baik itu di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang ketiga, dari hadis yang ketiga, bahwa Al-Quran nanti itu akan datang pada hari kiamat untuk menolong orang yang istiqomah atau mudawamah dalam membaca Al-Quran. Kemudian yang terakhir dari hadis yang saya terangkan barusan adalah bahwasanya iri
kepada orang yang istiqomah membaca Al-Quran itu adalah iri yang baik menurut Nabi SAW. Mungkin sampai di sini kajian kita untuk hari ini. Besok kita akan lanjutkan kembali ke hadis berikutnya, masih seputar fadilati tilawatil Quran wa hamalatihi. Sekian dari saya, kurang lebihnya wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.